Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Oke, yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama adalah pola aktivitas fisik, lalu kedua pola dan kebiasaan makan, tiga pola istirahat, dan yang keempat adalah penyakit. Pola aktivitas fisik. Mengapa aktivitas fisik itu atau olahraga itu penting bagi kita? Yang pertama, membuat otot dan rangka tubuh bergerak, lalu bisa memperlancar peredaran darah dan oksigen. Lalu manfaatnya adalah membuat badan lebih bugar dan menghindarkan penyakit. Yang terakhir, memaksimalkan kinerja otak. Ada tingkat aktivitas jasmani yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada aktivitas ringan, ya. Yang dimaksud aktivitas ringan adalah hanya memerlukan sedikit tenaga, biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Ya, contohnya bisa mencuci, duduk, lalu belajar, ya, mengepel, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu yang kedua adalah aktivitas sedang. Yang dimaksud aktivitas sedang adalah memerlukan tenaga intens atau terus-menerus, ya, memicu gerakan otot berirama atau kelenturan. Sebagai contohnya adalah bersepeda, lalu bisa berenang, jalan cepat. Yang ketiga adalah aktivitas berat. Yang dimaksud adalah membutuhkan kekuatan, ya, atau strength, membuat berkeringat, contohnya senam aerobik, ya, bela diri, sepak bola, lalu bisa bulu tangkis dan sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat jangka panjang. Ya, ada beberapa manfaat jangka panjang kalau kita melakukan aktivitas fisik secara teratur. Ya, bisa mengurangi resiko penyakit kronis, ya, mengontrol berat badan, lalu menambah semangat dan energi, membuat awet muda, menambah kualitas tidur, lalu meningkatkan ketahanan fisik, meningkatkan kebugaran, lalu meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan kesehatan psikologis, lalu melancarkan sistem reproduksi, ada meningkatkan kesehatan otak dan menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, aktivitas fisik olahraga yang benar. Ya, menurut pakar olahraga yang bersifat tailor-made, yang berarti disesuaikan perorangan dan tujuannya. Di sini kita bisa melihat atau mengetahui apakah suatu olahraga itu cocok bagi kita atau tidak, ya. Ada 3 cara. Yang pertama, ya, kita bisa cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur, ya. Denyut nadi yang normal adalah 60 per menit. Jika setelah melakukan olahraga denyut di pagi hari bertambah, ya, bertambah lebih dari 60 kali, berarti ada yang salah dengan jenis olahraga yang dilakukan, ya. Kedua, perhatikan keadaan tubuh saat bangun. Ya, di pagi hari jika badan sakit dan lemas maka ada kesalahan. Lalu yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu badan. Ya, kalian bisa bandingkan dengan hasil pengukuran sebelum dan sesudah olahraga.
Jika hasilnya berbeda berarti terdapat kesalahan dalam berolahraga. Selanjutnya, porsi takaran aktivitas olahraga. Untuk orang dewasa sehat, ya, itu memerlukan 2,5 jam latihan aerobik, ya, setiap minggu. Mendapatkan latihan penguatan otot untuk 2 hari atau lebih. Catatan, ya, saran di atas dapat dibagi menjadi segmen 10 menit yang dipisah dalam hari yang berbeda sesuai kebutuhan. Ya, beberapa contoh, ya, penyakit kronis yang dapat muncul karena kurang aktivitas fisik. Ya, ini ada beberapa contoh. Misal, ya, akan muncul depresi, ya, disebabkan oleh hormon endokrin, serotonin dan sebagainya dalam tubuh yang tidak seimbang. Lalu ada penyakit sindrom metabolik, ya, kondisi gabungan dari satu atau lebih faktor tak sehat, ya, lemak yang menimbun, kolesterol tinggi, gula darah tinggi dan sebagainya. Lalu tekanan darah tinggi dipicu oleh diet yang tinggi natrium yang meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular dan lainnya. Lalu ada muncul juga masalah kesehatan tulang dan otot. Ya, tulang dan otot menjadi rawan terkena cedera, ya, karena nggak pernah dilatih. Disebabkan tulang dan otot tidak berkembang dengan baik. Lalu bisa muncul kanker ganas, ya, dapat dihindari dengan berolahraga secara teratur. Lalu sakit jantung disebabkan oleh low density, ya, yang dimaksud adalah kolesterol jahat yang menyumbat pembuluh darah. Lalu bisa muncul obesitas, ya, terjadi karena penumpukan lemak dalam tubuh. Ya, lemak menumpuk dapat disebabkan karena kurang bergerak, ya. Lalu yang terakhir adalah diabetes tipe 2. Diabetes ini disebut juga dengan non-insulin dependent, ya, diabetes mellitus, disebabkan oleh resistensi tubuh terhadap efek insulin. Ya, itu adalah beberapa resiko, ya, penyakit kronis yang muncul karena kurang aktivitas fisik atau kurang berolahraga. Lanjut tentang pola kebiasaan makan. Ya, pola makan memiliki 3 komponen, ya, yang terdiri dari jenis, frekuensi, dan jumlah. Di sini kita bisa melihat tabel jenis makanan, ya, yang berhubungan dengan zat gizi. Ada 5 macam zat gizi utama dan tambahan air di dalam makanan. Nah, seperti contohnya zatnya adalah ada protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air, ya. Fungsinya protein membentuk jaringan yang membuat zat imun menghasilkan tenaga. Lalu lemak fungsinya sebagai sumber tenaga. Untuk zat karbohidrat fungsinya adalah sumber tenaga utama, ya, pembawa zat gizi lainnya. Lalu zat mineral berfungsi sebagai pembentukan tulang, yang membantu dalam peredaran darah. Lalu zat vitamin fungsinya membantu kerja sel tubuh dan menambah nafsu makan dan juga menjaga kesehatan tubuh. Lalu zat terakhir adalah zat air yang berfungsi membuang kotoran dalam tubuh, ya. Contohnya kalau kalian itu buang air kecil, itu fungsinya membuang kotoran di dalam tubuh. Lalu membantu kerja otak, menjaga suhu tubuh.
Selanjutnya frekuensi makan, ya. Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari baik kualitatif maupun kuantitatif. Makan diolah dalam tubuh melalui berbagai organ, ya. Jangan waktu proses pencernaan berbeda-beda, ya, jangkanya sekitar 3-4 jam, ya, tergantung jenis makanan yang kalian konsumsi. Lalu ada pembagian proses kerja pencernaan, ya, ada jam 4 pagi sampai jam 12 siang lambung bekerja untuk membuang kotoran, ya. Jadi di waktu jam 4 sampai jam 12 itu disarankan untuk makan makanan yang berserat, ya. Contohnya ada jus dan buah. Lalu jam 12 siang sampai jam 8 malam tubuh menyerap makanan, ya. Jam 12 sampai jam 20 atau jam 8 malam disarankan memakan makanan dengan banyak protein dan gizi lainnya, ya. Mengonsumsi karbohidrat yang seimbang dianjurkan pada jam-jam ini. Yang terakhir adalah jam 8 malam sampai jam 4, ya, tubuh mencerna makanan. Jadi waktu ini disarankan untuk memakan makanan bernutrisi rendah gula, ya. Jadi jangan mengkonsumsi makan makanan yang tinggi akan zat gula. Dan juga kalian harus menghindari karbohidrat, ya. Karena itu karbohidrat pencernaan itu sangat berat. Jadi tidak cocok untuk dikonsumsi pada malam hari. Selanjutnya adalah jumlah makanan. Jumlah makanan tergantung dari jumlah kalori setiap makanan yang kita makan, ya. Jadi tergantung yang kita makan itu apa, yaitu mempengaruhi jumlah kalori setiap hari. Kalori adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh saat mengonsumsi makanan. Jumlah kalori sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, ya. Disarankan untuk melihat kadar kalori pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Makanan yang mengandung banyak lemak memiliki banyak kalori, dan makanan yang memiliki lemak rendah adalah buah dan sayur karena mengandung banyak serat dan kadar airnya tinggi. Kita lanjut ke pola istirahat, ya. Istirahat yang baik dapat membuat tubuh menjadi bugar, ya. Dan istirahat kita bisa berbagai jenisnya, ya. Ada istirahat bermain, ya. Ada bisa dengan cara tidur, perubahan dalam aktivitas, ya, bersantai. Itu adalah contoh jenis istirahat. Tidur di sini yang dimaksud adalah kalian melakukan atau menghentikan aktivitas secara keseluruhan, ya. Tidur merupakan faktor terpenting dalam istirahat. Studi menunjukkan bahwa setelah tidur, ya, tentunya tidur yang cukup, otak dapat berfungsi kembali dengan sangat baik. Ya, salah satu hormon yang penting dalam aktivitas istirahat adalah kortisol, ya. Waktu produksi tertinggi dari hormon tersebut adalah di malam hingga pagi hari. Jadi disarankan untuk tidur sekitar 7-8 jam, ya. Namun kualitas tidur
tetap menjadi prioritas pertama tanpa peduli waktunya, ya. Jadi kalau kalian istirahat atau tidur 7-8 jam tapi kualitasnya kurang baik, ya misal sering bangun, ya, atau enggak nyenyak, itu adalah kualitas yang kurang baik. Tapi kalau kalian istirahat atau tidur misal 5 jam tapi berkualitas, ya, tidurnya nyenyak, itu lebih bagus kalian melakukan tidur yang berkualitas walaupun jangka waktunya lebih sedikit. Ada beberapa yang mempengaruhi kualitas tidur, ya. Yang pertama adalah kalian harus menghindari alkohol, ya, lalu kafein dan obat lainnya. Yang kedua, pilih waktu yang tetap untuk tidur, ya, yang berkaitan dengan jam biologis. Jadi kalian harus mempunyai jam biologis atau jam yang sama, ya. Jika kalian melakukan tidur jam 10, ya, itu lakukan secara konsisten. Itu adalah untuk menentukan jam biologis, ya. Jadi jam istirahatnya tetap, jam tidurnya itu tetap enggak berubah-ubah. Lalu hindari makan terlalu malam, ya. Kalau makan terlalu malam otomatis lambung ini terus bekerja, jadi kalian untuk istirahat juga susah, ya. Apalagi kalau kalian makan malam yang mengandung zat karbohidrat, itu akan lebih berat lambung untuk bekerja. Lalu jangan menyatukan ruang belajar atau kerja dengan ruang tidur, ya. Secara psikologisnya itu akan mempengaruhi saat kalian tidur. Selanjutnya adalah penyakit. Penyakit adalah sesuatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan disfungsi atau kesukaran bagi penderitanya. Ya, ada beberapa penyakit, ya. Di antaranya adalah penyakit menular, ya. Penyakit menular ini disebabkan oleh kuman atau virus, bakteri, ya, amuba, jamur dan sebagainya. Contohnya adalah penyakit antraks, lalu beku dan batuk rejan, cacar air, campak, lalu demam berdarah. Ya, kalau sekarang yang lagi yang hits itu penyakit COVID atau virus COVID-19 itu, ya, penyakit menular. Lalu ada penyakit tidak menular. Ya, ini disebabkan oleh adanya masalah fisiologis atau metabolisme. Contohnya ada batuk, lalu sariawan, dan sakit perut. Yang terakhir adalah penyakit kronis. Penyakit yang berlangsung secara lama atau sangat lama. Ya, contohnya ada AIDS, ya, lalu serangan jantung, kanker, stroke, dan diabetes. Kebiasaan buruk bagi kesehatan. Ya, ini ada beberapa kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan, ya. Bisa mengonsumsi alkohol, ya, minum minuman keras itu, lalu merokok, stres dan depresi, lalu kurang tidur, makan berlebih. Bisa juga malas berolahraga, ya, terlalu memaksakan diri, lalu mengabaikan rasa sakit,
terlalu banyak mengonsumsi gula, kurang bersantai, ya itu pengaruhnya. Lalu kita mempelajari tentang cara merencanakan program aktivitas fisik. Perencanaan aktivitas fisik teratur. Ya, kita bisa menggunakan prinsip VITT ya, yang artinya adalah frekuensi, intensitas, lalu ada waktu atau time, ada tipe ya. Frekuensi itu adalah kalian bisa melakukan 3 sampai 5 kali setiap minggu ya, minimal 3 dan maksimal 5 kali. Lalu intensitas. Ya, intensitasnya bisa kalian ambil 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Ya, denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurangi usia. Lalu waktu time ya, idealnya 25 sampai 45 menit tanpa henti. Yang terakhir adalah tipe aktivitas fisik berbagai berdasarkan intensitas dan dibutuhkan atau tidaknya keterampilan ya. Jadi kalian bisa menentukan tipe aktivitas fisiknya ya, yang kalian butuhkan itu ya, sesuai kebutuhan kalian dan sesuai yang kalian kuasai. Lalu ada perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Yang pertama, kalian bisa hitung angka metabolisme basal ya, atau AMB dengan rumus yaitu 0,9 kilokalori kali berat badan ya, lalu dikali 24 jam. Lalu yang kedua adalah hitung kebutuhan energi harian. Kalikan AMB dengan variabel dari aktivitas fisik. Ya, variabel aktivitas fisik itu ada ringan, lalu sedang, berat. Jadi kalian tinggal mau melakukan aktivitas fisik yang ringan atau sedang, yang berat ya, kalian tinggal mengalihkan dengan variabel aktivitas fisik tersebut. Oke, sekian penjelasan dari materi manfaat aktivitas fisik teratur ya. Jadi itu beberapa poin-poinnya. Semoga materi ini atau ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk mengatur hidup secara sehat ya, atau pola hidup yang sehat. Terima kasih.